Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tracy Elvira Peta. Di video presentasi kali ini saya akan membahas tentang anatomi sistem pernapasan pada manusia. Ya teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Yang kedua, kita perlu tahu apa fungsi dari sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia mempunyai fungsi utama yaitu untuk memungkinkan ambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon dioksida terlepas dari darah ke udara bebas. Ada juga fungsi tambahannya seperti tertawa, menangis, bersin, batuk, dan juga tempat menghasilkan suara. Yang ketiga, kita juga perlu tahu apa saja saluran penghantar udara. Saluran penghantar udara yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terdiri atas 1. Vestibulum, 2. Rambut, 3. Strutofronka, 4. Sel silila. Adapun fungsi dari rongga hidung yaitu yang pertama fungsi preventif, bulu hidung sebagai penyaring debu, silila yang menyaring partikel benda asing. Yang kedua fungsi lubrikasi, jalan nafas menjadi tidak kering karena lubrikasi dan kelenjar submukosa dan sel goblet. Yang ketiga, fungsi pemanas dan pendingin udara, karena kayaknya vaskularasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas. Yang kedua, faring. Faring adalah salah satu organ yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan juga sistem saraf yang membentang pada rongga hidung. Adapun fungsi dari faring yang pertama, menjadi jalan untuk udara. Yang kedua, memisahkan udara dari makanan dan air. Yang ketiga, berperan dalam proses menelan makanan. Yang keempat, mendorong makanan ke dalam tenggorokan. Yang kelima, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, laring. Laring merupakan bagian atas trakea atau tenggorokan. Fungsi laring yaitu untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Yang keempat, trakea. Trakea adalah tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Fungsi dari trakea yaitu menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang kedua, menangkal benda asing yang masuk. Yang ketiga, memperlancar sistem pencernaan. Yang kelima, bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Sedangkan bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang ada cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Fungsi dari bronkus adalah berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya. Sedangkan bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem pernapasan. Adapun fungsi dari paru-paru yang berikut adalah sebagai alat respirasi, yang kedua pengendali pH darah, yang ketiga pelindung organ lain, yang keempat sebagai ciliaris ekskalator, yang kelima menyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam gumpalan vena. Yang ketujuh adalah alveoli. Alveoli adalah rongga yang berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsi dari alveoli adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, pleura. Pleura adalah suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Fungsi dari pleura adalah sebagai pelumas yang membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernapas tanpa adanya friksi. Ya teman-teman, itulah presentasi saya yang membahas tentang anatomi sistem pernapasan.